Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan perlindungan, kesehatan, kebahagiaan, dan keselamatan bagi kita semua. Amin. Dalam video perjalanan ini, saya menjawab komen berupa pertanyaan dari saudara Roni Hermawan. Pertanyaannya seperti ini. Sugeng rawuh Pak D, mau tanya, biasanya kalau awal meminang penter kotak bekas non turbo 2,5 part onderdil yang biasanya harus diperbaiki, diganti di bagian apa saja? Terima kasih. Lalu saya jawab, pertanyaan bagus. Saya beli penter jadul ya baru sekali ini. Biar jawabannya lebih detail dan penonton yang lain tahu, pertanyaan sampean insya Allah akan saya jawab dimuat di video berikutnya setelah video ini. Silakan ditunggu dan ikuti saja. Nah, sekarang saya jawab di video perjalanan ini. Insya Allah di lain waktu saya akan membuat video tentang ini yang tidak di perjalanan biar lebih jelas. Tetapi yang ada ini video di perjalanan, ya saya jawab di video ini saja. Memang kebanyakan video saya itu di perjalanan karena ini pekerjaan saya. Tapi channel ini bukan hanya video perjalanan saya untuk memakai kendaraan ini, tapi juga ada video tutorial kalau saya memperbaiki mobil ini. Kalau sampean ingin tahu, silakan cara memperbaiki mobil ini ya. Kalau sampean ingin tahu dan bisa memperbaiki mobilnya sendiri meskipun sedikit-sedikit seperti saya, karena saya juga masih belajar, silakan tombol foto saya dalam lingkaran itu, lalu tombol playlist. Disitulah terkumpulnya video-video saya. Ada sepak terjang Isuzu Panther dan lain-lain. Silakan dipilih dan ditonton saja. Kalau Anda ingin yang perbaikan, pengalaman untuk memperbaiki mobil ini yang kebanyakan saya perbaiki sendiri, silakan pilih yang judulnya yang gampang, yang kelihatan saja ya. Judulnya itu perbaikan setting. Sebenarnya agak panjang judulnya, tapi yang kelihatan itu aja silakan ditombol. Yang kelihatan perbaikan setting itu saja. Silakan ditombol lalu dicek videonya. Kalau ingin tahu cara setting timing gear, setel klep dan lain-lain, ada di situ. Silakan ditonton urut biar tidak bingung dan salah paham, biar pertanyaannya nyambung, biar saya tidak mengulang jawaban yang sudah ada di situ. Pokoknya di situ kalau saya memperbaiki mobil itu saya taruh di situ. Ada bukan hanya setel klep ya, ada saya memperbaiki pintu, laker dan lain-lain. Pokoknya dicari saja. Insya Allah kalau panjang umur, insya Allah video akan saya tambah meskipun mobil saya tidak rusak. Kalau ada waktu itu kadang-kadang itu saya bongkar, saya perbaiki biar penonton tahu. Tapi kadang-kadang ya rusak beneran. Di situ saya berusaha menjelaskan supaya mudah dimengerti. Oke, saya jawab pertanyaannya. Ini saya membeli mobil Panther yang saya pakai ini sudah lama, sudah tahunan. Mulai saya belum bisa memperbaiki, sampai bisa memperbaikinya sendiri meskipun dikit-dikit. Karena saya beli mobil ini dulu, saya belum pengalaman, belum mengerti. Seumpama saya beli lagi, insya Allah saya lebih mengerti. Nanti saya kasih tahu pada Anda, pada sampean-sampean semua,
tertib memilih mobil bekas ini. Nah, sekarang saya ceritakan dulu, saya setelah beli mobil ini apa saja yang diperhatikan, yang diperbaiki dan diganti. Yang sering ganti waktu itu ya laker. Terus terang aja, sering sekali laker. Bolak-balik ke bengkel. Baik saya bawa dari rumah maupun kadang-kadang di jalan. Tergolong paling sering adalah kerusakan pada lakernya, terutama laker depan. Karena mobil ini memang saya buat muatan barang. Kadang-kadang ya orang, tapi kebanyakan saya buat muatan barang. Mobil ini termasuk berat muatannya. Kadang muat paku, cat, dan lain-lain. Ada sekitar 500 item lebih. Bahan bangunan pokoknya. Lalu radiator juga sering ngoroi ke tukang radiator sering. Kalau sekarang saya perbaiki sendiri, baik itu laker maupun radiator. Setelah itu ya belum pernah rusak. Setelah saya bisa memperbaikinya sendiri. Kalau sampai ingin tahu caranya ya telah saya kasih tahu tadi cara mencarinya. Silakan ditonton dan diperhatikan cara saya itu. Karena rahasianya ada di situ. Silakan dicoba, insya Allah mobil sampean akan awet. Ya kerusakannya ya itu saja. Seingat saya yang paling sering laker, terus radiator ya itu ngoroi ya, dibersihkan itu loh, habis dikoroi yang bocor disolder pakai timah. Kerusakan yang lain menurut saya wajar-wajar saja, tidak sering tapi pernah. Oh ya, ini dulu mesinnya itu larinya mobil ini tuh nggak bisa cepat. Saya geber mentok itu ya sekitar 110, 115, sudah nggak bisa naik lagi. Terus asapnya banyak. Sudah saya bawa ke bengkel, sampai ke bengkel Bos Pom itu sekitar, saya hitung dulu ya, 1, 2, 3, sekitar 3 kali. Karena saya kurang puas, 3 kali, maksudnya 3 kali itu 3 kali lain bengkel, bukan satu bengkel. Karena juga yang satu bengkel itu saya digaransi ya. Habis dari situ itu kan pelarinya nggak malah enak, pokoknya malah nggak enak, asapnya banyak. Lalu digaransi saya kembalikan, ya tetap saja digaransi. Tapi ya saya sungkan kan kalau balik ke situ. Lama-lama saya nekat, saya bongkar sendiri. Cover depan saya buka, pule dan gear saya copot, gear-gearnya itu saya copotin semua itu. Setelah itu mobil malah nggak bisa hidup. Nggak bisa hidup, ada semingguan, kurang lebih seminggu. Kayaknya dulu itu waktu liburan ya, tahun baru kayaknya ya. Lalu saya telepon yang yang garansi itu, saya telepon. Tapi saya tidak bermaksud minta garansi. Saya minta ya kira-kira bisa datang ke rumah gitu. Saya ingin diperbaiki karena saya ceritakan itu, habis saya bongkar malah nggak bisa hidup. Wah, malah saya ditakut-takutin ya. Ditakut-takutin sama orangnya itu yang saya telepon itu. Katanya begini, wah itu tidak sembarangan itu ada alatnya itu, jangan sembarangan bongkar-bongkar, kurang lebih seperti itulah artinya itu. Ke bengkel-bengkel lain juga begitu, malah ditakut-takutin. Itulah resiko kalau orang bukan tukang lalu memperbaiki mobilnya sendiri kalau gagal. Tapi di sini kalau sampean nyimaknya dengan teliti, kalau nggak paham diulang videonya, insya Allah langsung bisa hidup. Saya yakin insya Allah bisa hidup, karena itu memang nyata. Itu adalah pengalaman saya yang saya kasihkan, yang saya bagikan di
video itu. Saya teruskan ya. Kemudian saya ya stres juga ya, mobil nggak bisa hidup, orang bengkel disuruh datang nggak ada yang mau. Ya mesti wajar saja kan, mesti mangkel loh mesti. Lalu saya nyantai, makan-makan. Setelah nyantai pikiran tenang, saya browsing-browsing. Saya lihat di blog ya, di artikel itu. Akhirnya saya menemukan artikel itu dari luar negeri ya, bahasa Inggris ya. Dulu belum banyak teknisi-teknisi Indonesia yang di YouTube kayak sekarang. Sekarang enak, tinggal niru saja. Banyak di YouTube itu yang ngasih tahu caranya setting gear. Yang bener-bener ahli itu banyak di YouTube ini sekarang, orang-orang Indonesia. Nggak seperti saya loh ya, kalau saya kan masih belajar. Yang lebih ahli itu ada banyak sekali, kita tinggal niru aja. Tapi kadang-kadang memang ada yang memperbaiki ahli tapi tidak dikasih tahu dengan detail. Nah ini pengalaman saya itu, saya kasih tahu dengan detail. Bahkan kalau video yang perlu dipercepat itu saya percepat supaya nggak menghabiskan kuota. Tapi yang penting-penting saya perlambat dan saya jelaskan dengan cara saya yang sekiranya mudah dimengerti. Bukan seperti orang-orang yang ahli. Saya tidak bisa menjelaskan seperti itu. Tapi insya Allah mungkin bisa lebih dimengerti dengan cara saya ini. Kan ibaratnya kan seperti anak kecil, kalau ngomong itu kan yang lebih paham kan anak kecil. Saya ini ibaratnya anak kecil ya. Anak kecil maksudnya kan bukan ahli, baru bisa gitu loh, baru belajar gitu loh. Dan pengalaman saya yang pahit itu, yang berhasil itu, keberhasilan saya bagikan pada sampean-sampean, pada Anda semua itu. Oke, setelah saya mendapatkan artikel itu dari luar negeri itu saya terjemahkan di Google. Kadang-kadang ya terjemahannya itu ya lucu, terjemahannya kadang-kadang itu ya gigi pemalas satu, kereta pokoknya Google kan kadang-kadang lucu kalau menerjemahkan itu. Kadang-kadang nggak bener, tapi saya main feeling. Ternyata sangat mudah sekali ya. Baru tahu saya ternyata di gear-gearnya itu ada tanda-tandanya seperti X, Z, tinggal nyocokin aja. Waktu itu langsung saya pasang, berhasil. Wah, senangnya bukan main. Berhasil itu. Setelah berhasil, bisa tahu enaknya larinya itu gimana. Dimajukan apa dimundurkan, bisa dicoba di situ. Kalau sampean ingin tahu caranya ya silakan, seperti yang saya kasih tahu tadi, yang cara nomboli foto saya itu dan seterusnya itu. Jadi untuk performa mesin itu bukan hanya itu, tapi banyak ya ada setel kelep, ada dari filter udara dan lain-lain. Banyak faktor untuk supaya mesin itu enak, bukan hanya dari ghost pump saja. Sekarang saya kasih tip memilih mobil Panther lama, yang kotak, yang bukan turbo ya, yang seperti mobil saya ini ya. Ini kalau saya seandainya beli mobil Panther lagi, Panther lama itu seperti ini, kurang lebih seperti inilah. Dicek mesinnya, waktu belum dibeli itu dihidupkan ya, dilihat itu di di pengisian oli itu, ditutupnya kelep itu loh, itu pengisian oli itu dibuka waktu mesin hidup. Lalu dilihat di lubang pengisian oli itu ada asapnya keluar apa enggak. Kalau ada asapnya itu tidak baik. Lalu dipstick oli juga dilihat, itu ada asapnya enggak. Kalau ada asapnya berarti kurang bagus. Lalu dicek bodi-bodinya, yang di pintu-pintu itu biasanya keropos ya. Jadi kalau pintunya dibuka, yang di pinggir pintu itu dibuka karpetnya,
basa Jawa lemeke dibuka. Lah itu biasae sing nggo pinggir pintu itu keropos. Ya itu terserah sampean. Pas keropos itu sampean beli apa enggak terserah sampean. Tapi keroposnya ada di situ biasanya terlihat, biasanya yang keropos ya di pinggir-pinggir pintu itu, yang pokoknya yang diliwati itu, yang di pintu itu pinggir itu biasanya keropos di situ. Kendaraan dihidupkan, didengar kira-kira gimana, apa AC-nya dingin, suara-suaranya itu didengar. Tapi kadang-kadang orang jualan itu juga pintar, suaranya bisa enak, bisa halus. Saya tahu sendiri ya. Itu caranya orang jualan mobil itu, saya pernah dikasih tahu, itu dikasih uli yang kental, itu uli mesinnya itu diganti uli yang kental, jadi suaranya tidak terdengar berisik, suaranya jadi enak, jadi halus. Hati-hati ya. Solusinya ya menurut saya ya waktu akan dibeli itu dicoba dibelikan uli yang baru, yang uli yang sebenarnya, lalu didengar suaranya. Kalau suaranya bagus ya insya Allah ya bagus. Lalu persyaratannya tadi yang keluar asap apa enggak, itu yang saya kasih tahu tadi. Pokoknya dicek yang teliti biar tidak keluar biaya banyak. Ya kurang lebih saya bisa memberi tahu saran ya seperti itulah menurut pandangan saya. Tapi pendapat saya juga belum tentu benar. Ya semoga banyak benarnya dan semoga bisa bermanfaat. Silakan dipakai kalau benar, kalau salah ya buang saja. Atas segala kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.